إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الحضور hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan salah satu kisah yang disebutkan sebagai kisah terbaik di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ikhwatal hudur, Allah Subhanahu wa taala firmankan, kami kisahkan untuk kalian kisah terbaik meskipun sebelumnya kalian tidak mengetahui. Yang dimaksud hadirin sekalian sebagai kisah terbaik di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Hadirin sekalian, pertanyaannya selanjutnya, mengapa kisah Nabi Yusuf dianggap sebagai kisah terbaik? Tentu saja Al-Quran, sebagian ulama salah satunya Syekh Asy-Sya'rawi mengatakan 80% dari Al-Quran isinya adalah kisah-kisah, cerita-cerita tentang orang-orang di masa lalu. Maka hadirin sekalian, sebagian ulama menyimpulkan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran ini mungkin sudah berlalu, tetapi tokoh-tokohnya akan selalu bermunculan. Akan selalu ada Fir'aun di segala masa. Akan selalu ada Qarun di segala masa. Dan akan selalu ada Yusuf di segala masa. Dan hadirin sekalian, jika kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam, beliau merupakan salah satu contoh yang menjadi teladan bagi kita semua dalam banyak hal. Maka hadirin sekalian, dalam kesempatan ini khotib ingin mengajak kita semua untuk kembali membuka kisah terbaik yang dipublikasikan, yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Hadirin sekalian, kurang lebih ada 4 teladan penting yang dicontohkan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kisah beliau dalam Al-Quran. Yang pertama hadirin sekalian dan yang paling utama, Nabi Yusuf mengatakan dalam Al-Quran sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah walladzina hum bil akhirati hum kafirun. Aku meninggalkan agama orang-orang yang tidak percaya kepada Allah
dan mereka yang tidak percaya kepada hari akhirat. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq, dan aku mengikuti agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Maka hadirin sekalian, teladan pertama yang dicontohkan Nabi Yusuf adalah beliau tidak mau menyembah kecuali selain Allah. Beliau tidak mau meminta kecuali kepada Allah. Beliau tidak mau bersujud kecuali kepada Allah, mengikuti agama bapak-bapaknya para nabi yang mulia, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Beliau kemudian mengatakan, "Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar?" Mana yang lebih baik? Tuhan-tuhan yang berbeda dan banyak, apakah Tuhan yang satu yang maha perkasa? "Ma ta'buduna min dunihi illa arbaban sammaitumuha antum wa aba'ukum." Yang kalian sembah hanyalah nama-nama yang dibuat oleh bapak-bapak kalian sendiri. Yang kalian sembah sesungguhnya hanyalah khayalan yang dibuat oleh bapak-bapak kalian sendiri. Maka hadirin sekalian, tauhid inilah yang tertanam di dalam diri Nabi Yusuf dan beliau jaga sepanjang usia beliau. Dan salah satu tanda tauhid, hadirin sekalian, yang terkadang kita lengah adalah kita yakini bahwa segala nikmat, rizki, harta, kekuasaan yang kita dapatkan sesungguhnya semuanya hanya titipan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin sekalian tauhid yang benar. Sebagaimana Nabi Yusuf, beliau mengatakan, "Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits." Ya Rabb, wahai Tuhan, Engkau telah memberikan kepadaku sebagian kekuasaan dan Kau ajarkan kepadaku arti dan tafsir mimpi. Hadirin sekalian, Nabi Yusuf, beliau menjadi pejabat di Mesir, memiliki kekuasaan yang luas atas kekayaan negara, dan beliau mengatakan sesungguhnya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bedakan hadirin sekalian akidahnya Nabi Yusuf dengan akidahnya Qarun. Qarun ini hadirin sekalian, kekayaannya, gudang hartanya itu kuncinya saja perlu dibawa oleh orang-orang yang berbadan kekar yang jumlahnya banyak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bi'usbatin ulu quwwah min zi ulu quwwah." Dan kami berikan kepada Qarun harta yang kuncinya saja perlu digotong oleh sekelompok orang berkekuatan besar. Namun apa kata Qarun hadirin sekalian? Dia mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Aku dapat semua harta ini adalah karena kepintaranku. Aku dapat semua kekayaan ini adalah karena ilmuku. Demikian hadirin sekalian, terkadang kita merasa kekayaan kita, jabatan kita, pangkat kita adalah hasil kepintaran kita, adalah hasil kerja keras kita. Padahal sesungguhnya hadirin sekalian, kepintaran kita pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keberadaan kita, tubuh kita, nyawa kita, semuanya hanya titipan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akidah yang benar yang diajarkan Nabi Yusuf ketika beliau mengatakan, "Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits." Ya Allah, Kau berikan kepadaku sebagian kekuasaan dan Kau ajarkan kepadaku tafsir mimpi. Yang kedua hadirin sekalian, selain tauhid yang kuat, Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita tentang ketakwaan. Hadirin sekalian, ketakwaan ini sebagian ulama menjabarkan menjalankan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Sebagian ulama menggambarkan ketakwaan adalah membuat semacam tembok, membuat semacam batas antara diri kita dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, sebagai manusia ada kalanya kita diberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan, kemaksiatan dan dosa besar, dan saat itulah ketakwaan seseorang diuji. Itulah yang dihadapi Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dirayu oleh ibu angkatnya. Dalam Al-Quran disebutkan,
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Ketika ibu angkatnya, hadirin sekalian, berada dalam satu ruangan, tidak ada orang di sana, dia kunci pintunya, kemudian dia mengatakan, wahai Yusuf, ayo kemari. Hai talak. Apa jawaban Nabi Yusuf, hadirin sekalian? Qala ma'adallahi inna rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepadaku posisi yang baik dan tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Demikian hadirin sekalian, betapa Nabi Yusuf alaihissalam menahan syahwatnya, yang itu merupakan cobaan paling besar. Para ulama Arab mengatakan asyadul jihad jihadul hawa wa ma akramal mar'a illa tuqa. Jihad paling besar, jihad paling berat adalah jihad hawa nafsu, dan tidak ada yang membuat seseorang mulia kecuali ketakwaannya. Dan bahkan disebutkan dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih. Ibu angkatnya memiliki nafsu keinginan dengan dia, dan Nabi Yusuf pun memiliki keinginan terhadap ibu angkatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau, dan Nabi Yusuf pun lari, hadirin sekalian. Beliau lari dari dosa besar. Maka inilah hadirin sekalian yang harus kita lakukan ketika menemukan dosa besar. Jika kita diam di sana, bisa jadi kita terbawa. Tapi jika kita lari, bisa jadi kita selamat. Sebagaimana yang terjadi pada Yusuf alaihissalam. Termasuk ketika beliau digoda, hadirin sekalian, oleh ibu-ibu, teman-teman dari ibu angkatnya. Beliau pun mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara lebih aku cintai, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka cari, daripada apa yang mereka pinta, daripada apa yang mereka ajak, yaitu mereka mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan tindakan dosa besar, asusila. Namun Nabi Yusuf lebih memilih tinggal di dalam penjara, hadirin sekalian. Inilah salah satu teladan ketakwaan yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, hadirin sekalian, contoh penting yang beliau berikan adalah beliau memberikan contoh tentang kesabaran. Hadirin sekalian, Nabi Yusuf, beliau ditaruh di dalam sumur oleh 10 orang kakaknya di usia masih sangat kecil. Jika kita pikirkan Nabi Yusuf ini, beliau ketika dibuang oleh kakaknya, hadirin sekalian, bisa kita perkirakan usianya ini belum sampai usia balik. Mungkin antara 5 sampai 12 tahun. Namun beliau tidak protes, hadirin sekalian. Beliau tidak sekalipun mengeluh dan marah di dalam Al-Quran, dalam kisah beliau. Namun beliau bersabar. Kemudian beliau dimasukkan ke dalam penjara, hadirin sekalian. Bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, tapi bid'ah sinin, beberapa tahun. Namun beliau pun meskipun tanpa kesalahan apapun, tidak ada tindak pidana beliau lakukan, tidak ada pencurian beliau lakukan, beliau tetap bersabar. Hingga akhirnya, hadirin sekalian, kesabaran ini pun membawakan buah manis kepada beliau. Hingga akhirnya beliau pun dikeluarkan dan kemudian diberikan tempat yang baik di kalangan masyarakat Mesir, dan diberikan kepercayaan untuk memegang gudang harta dan gudang kekayaan negara. Hingga kemudian sang raja berkata, qala tuni bihi astakhlishu li nafsi. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. Wahai Yusuf, sekarang engkau memiliki tempat mulia di antara kami. Maka beliau mengatakan, qala ja'alni 'ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikan aku di tempat penyimpanan harta negara. Aku adalah orang yang mampu menjaga
dan berpengetahuan, hafizun alim. Demikian hadirin sekalian, beliau pun mengatakan, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala hambanya yang berbuat baik. Dan yang keempat hadirin sekalian, teladan yang beliau contohkan adalah bagaimana kita mengelola kekayaan. Nabi Yusuf beliau mengatakan, tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fazaruhu fin sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Harta atau hasil panen yang kalian dapatkan, kalian simpan, kecuali sedikit yang kalian makan. Dalam ayat tersebut beliau mengatakan 7 tahun kalian hasilkan panen, hasil kebun dan lain sebagainya, kalian simpan, kecuali sedikit yang kalian makan. Karena akan datang 7 tahun yang memakan semua yang kalian simpan, kecuali sedikit. Maka hadirin sekalian, ini menjadi sebuah filosofi sebuah negara. Negara yang aman dari segi finansial dan pangan harus siap paling tidak 7 tahun ke depan jika terjadi kesulitan keuangan. Karena selalu ada kemungkinan akan datang masa-masa sulit dan paceklik. Jika kita mengelola mungkin keluarga kita harus pikirkan bagaimana tidak hanya sehari ke depan, mungkin 6 bulan ke depan, atau jika memungkinkan 7 tahun ke depan, bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit. Jangan kita habiskan semua harta kita, jangan kita habiskan semua hasil panen kita, tapi sebagian kita simpan untuk masa-masa sulit di masa yang akan datang. Demikian hadirin sekalian, contoh-contoh, teladan-teladan yang dapat kita ambil dari salah satu kisah terbaik dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf. Beliau mengajarkan teladan tentang ketauhidan, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajarkan contoh terbaik tentang ketakwaan. Beliau mengajarkan contoh terbaik